Oke, selamat pagi anak-anak MEM. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali ya dengan ekonomi yang berjudul tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi untuk kelas 11 semester 1 oleh MEM Imelda Florenta Manalu ya. Oke, nah kita menuju ke materi yang akan saya siapkan untuk menerangkannya, pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Ya, dengan bahasa lainnya adalah economic growth. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, suatu proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur melalui kenaikan pendapatan nasional atau PNB. Ya, atau juga sering disebut dengan GNP per kapita. Apa itu GNP? Gross National Product. Ya, Gross National Product. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dapat diukur melalui Gross National Product atau pendapatan nasional yang diterima oleh masyarakat atau yang diperoleh oleh masyarakat per kapita. Berapa jumlah pendapatan nasional dibagi dengan berapa jumlah seluruh penduduk Indonesia. Itu yang dimaksud dengan pendapatan per kapita. Paham udah sampai di situ anak MEM ya? Jadi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi sangat berbeda. Kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pembangunan ekonomi, yaitu adalah pembangunan ekonomi itu suatu proses peningkatan kapasitas yang diukur dari tingkat kemajuan pembangunan ya nasional di dalam suatu negara. Jadi apabila misalkan ya daerah itu dari yang dulunya masih biasa-biasa saja ya, kemudian ya sekarang menjadi maju, dulu bangunan-bangunan hanya sederhana, sekarang sudah banyak bangunan-bangunan tingkat tinggi, hotel-hotel mewah, ya, ada jalan layang, ada jalan tol, ada rumah sakit di beberapa daerah, ya. Kalau dulu hanya ada satu rumah sakit, kalau sekarang sudah banyak, jalan-jalan sudah mulus. Nah, itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi itu berbeda. Ya. Selanjutnya, ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nanti kamu bisa lihat juga di buku mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini memang akan membahas tentang beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, Friedrich List, teori pertumbuhan ekonomi Friedrich List, yaitu dari tahun 1789 dia lahir sampai tahun 1846. Friedrich List. Bagaimana tahapan pembagian pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List? Dia membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara itu berdasarkan teknik produksi dan cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana cara-cara masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya itulah yang dimaksud dengan Friedrich List. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List itu digambarkan bertingkat-tingkat seperti tangga. Sehingga teori ini dikenal dengan teori tangga. Ya, jadi Friedrich List terkenal dengan teori tangga karena tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi masyarakatnya mengalami tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Coba lihat di sini ada grafik ini nak ya. Tahap pertama lihat di sini yang paling bawah, tangga yang paling bawah itu ada tipis ini tangganya ya.
masa berburu dan mengembara. Jadi dulu tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List, dia masyarakatnya itu masih berburu dan mengembara. Ya, berburu dan mengembara berarti masih mencari makanan dengan berburu di hutan dan mengembara. Ya, itulah tahap yang pertama menurut Friedrich List. Ya, jadi itu tidak lama. Kemudian muncul tahap yang kedua, yaitu masa beternak dan bertani. Berarti sudah ada kemajuan, ya kan? Kalau masa tahap yang pertama itu masih masa berburu, ya. Masa tahap yang kedua itu masa beternak. Jadi masyarakat di situ atau manusia di situ sudah mulai pandai untuk berternak, sudah mulai pandai untuk bertani. Bagaimana bercocok tanam, ya, yang bisa nanti pertanian itu ataupun peternakan itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau bisa juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang di sekitar dengan cara apa? Mungkin bisa dengan cara barter atau pertukaran barang dan jasa. Kemudian tahap yang ketiga, lihat ini tahap yang ketiga ya, yaitu masa bertani dan kerajinan. Sudah mulai muncul ada kerajinan, artinya sudah mulai ada manusia itu bisa membuat tempat tidur mungkin. Membuat kursi dari rotan mungkin, ya kan? Nah, membuat ya alat-alat perkakas rumah tangga dari rotan mungkin. Jadi sudah ada kerajinan untuk tempat-tempat makanan, ya. Karena bertani adalah menghasilkan makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya. Jadi bagaimana bisa mengolah makanan itu, ya, perlu ada tempatnya. Maka manusia itu sudah mulai ada sumber daya pengetahuannya di dalam mengerjakan kerajinan tangan. Kemudian tahap yang keempat ya sudah mulai meningkat masa kerajinan tangan industri dan berdagang. Artinya sudah mulai ada kehidupan sosial di antara masyarakat itu. Ya, masyarakat sudah mulai bisa berdagang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ya, jadi hasil tani yang banyak, yang kalau sudah cukup untuk keluarga dan selebihnya bisa dijual kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, inilah dia tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Yang kedua, ada Corbusier. Corbusier ya. Corbusier itu hidup dari tahun 1847 sampai tahun 1930. Ya, bagaimana tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Corbusier? Dia membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Ya, bagaimana produsen bisa menghasilkan buah atau menghasilkan barang atau menghasilkan jasa dan bisa dinikmati oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi tersebut antaranya adalah yang pertama rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Kalau masih ingat anak-anak MEM di pelajaran kelas 1, tentu ada pernah kita pelajari bagaimana alur pertumbuhan, alur ya rumah tangga dalam memenuhi ya seperti lingkaran itu, ya kan? Nah, diagram pertumbuhan, diagram untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama rumah tangga tertutup. Artinya rumah tangga tertutup ini adalah hanya rumah tangga keluarga. Ya, keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada rumah tangga kota. Kemudian ada rumah tangga bangsa. Kemudian ada rumah tangga dunia. Kalau masih ingat, masyarakat luar negeri, ini rumah tangga dunia, ya kan? Kemudian yang ketiga, rumah tangga bangsa, ini adalah pemerintah. Rumah tangga kota, ini adalah perusahaan. Dan rumah tangga tertutup, ini adalah rumah tangga keluarga. Yang ketiga atau C, yaitu adanya teori pertumbuhan dari Werner Sombart. Werner Sombart hidup pada tahun 1863 sampai tahun 1947. Ya, Werner Sombart membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama
prakapitalisme atau forkapitalismus. Yang kedua, zaman kapitalis Madia, frukapitalismus. Yang ketiga, zaman kapitalis raya, hokkapitalismus. Yang keempat, zaman kapitalis akhir, spatkapitalismus. Nah, Werner Sombart terkenal dengan pertumbuhan ekonomi kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Adanya penguasaan ya terhadap modal ya. Artinya siapa yang memiliki modal yang lebih banyak, maka dia akan lebih berkuasa atau lebih bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi. Itu maksudnya ya. Jadi kapital itu adalah modal. Jadi yang memiliki ya tahap yang pertama prakapitalisme adalah artinya sebelum dalam hal memiliki modal yang besar perlu adanya persiapan-persiapan untuk memiliki modal yang besar. Ya. Kemudian zaman kapitalisme Madia, menengah, modal menengah, artinya dari ekonomi menengah. Ya, ekonomi menengah. Yang ketiga zaman kapitalis raya, artinya ekonomi yang sudah besar, meluas, ya. Yang keempat zaman kapitalis akhir. Oke, jadi Werner Sombart terkenal dengan zaman kapitalisme. Ingat itu ya, Nak. Kita lanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi atau economic growth terdiri dari 3 unsur penting. Apa unsur penting pertumbuhan ekonomi? Yaitu suatu proses. Sebagai suatu proses, maka kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan saling terkait dengan bidang yang lain, bidang-bidang yang lain. Jadi hal yang penting yang perlu kita ingat dalam pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi itu mengalami proses, Nak. Seperti anak tangga tadi. Ya, seperti kapitalis tadi. Mula-mula prakapitalis, kemudian Madia, kemudian raya, kemudian akhir. Jadi ada proses. Ya, di dalam pertumbuhan ekonomi itu ada proses. Sama seperti kalian, untuk mencapai cita-cita ada proses. SD dulu, SMP, SMA, nanti kuliah. Nah, ada proses, ada jenjangnya. Ya, jadi untuk meraih suatu kesuksesan itu tidak gampang maksudnya. Tak ada orang yang baru lahir langsung SMA, enggak kan? Harus melalui tahap-tahap dulu, ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu seperti itu. Ya. Yang kedua, usaha untuk menaikkan output per kapita. Ya, jadi adanya usaha untuk menaikkan output per kapita. Apa itu output? Hasil. Ya. Jadi bagaimana usaha kita untuk menaikkan hasil? Apa itu hasil? Pendapatan kita, penghasilan kita. Ya, per kapita. Supaya apa? Yang terdapat 2 variabel yang menentukan kenaikan output per kapita, yaitu pendapatan dan jumlah penduduk. Nah, ini sangat berkaitan. Ya, antara pendapatan dengan jumlah penduduk itu sangat berkaitan untuk menghitung berapa jumlah per kapita suatu negara. Untuk memperoleh kenaikan output per kapita, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk. Supaya jumlah per kapita suatu bangsa atau suatu negara bisa naik. UMR bisa naik, misalnya upah minimum regional. Ya, jadi jumlah kenaikan jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi. Ya. Yang ketiga, jangka panjang. Kenaikan output per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 10-20 tahun. Jadi ini 3 unsur penting yang harus kita ingat, unsur yang penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak cepat, Nak. Ya, tidak seperti memakan cabai, kita makan pedas, tidak. Ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Jadi ada proses, ada jenjang dan ada jangkanya, ya. Untuk mengalami bisa menjadi manusia negara yang maju misalkan, kita perlu proses yang panjang. Nah, sekarang Indonesia
sudah menuju kepada negara maju. Kalau dulu masih negara berkembang. Nah, tentu di situ nampak dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu ada rumusnya. Economic growth itu ada rumusnya. Pertumbuhan ekonomi, yaitu rumusnya pertumbuhan ekonomi tahun tertentu, misalnya tahun sekarang adalah tahun 2020. Nah, di sini adalah tahun 2020 sama dengan ya delta PNB per PNB TO kali 100%, atau pertumbuhan ekonomi tahun T ini maksudnya tahun yang ditentukan, sama dengan PNB RT dikurang PNB RT kurang 1 per PNB RT kurang 1 kali 100%. Itu rumusnya. Di mana PNB RT ini adalah ya kepanjangan dari pendapatan nasional real pada tahun T. Ini misalnya pada tahun T ini tahun 2020. Kemudian PNB RT kurang 1 itu sama dengan pendapatan nasional real pada tahun T kurang 1. Misalkan sekarang tahun 2020, berarti di sini adalah PNB RT kurang 1, di sini adalah tahun 2019, karena T dikurang 1. 2020 dikurang 1, hasilnya 2019. Nah, jadi PNB RT, yaitu pendapatan nasional real pada tahun T, ya ini sama dengan PNB RT tahun yang berlangsung, dikurang PNB RT kurang 1 per PNB RT kurang 1 dikali 100%. Jadi di sini angkanya adalah berapa PNB real tahun yang sekarang di sini. Ya, berarti di sini adalah jumlah tahun 2020, di sini adalah jumlah tahun 2019 dibagi jumlah tahun 2019 juga dikali 100%. Itulah pertumbuhan ekonomi tahun 2020 atau tahun T. Paham anak-anak mem? Ya, di situ. Nah, ini perlu kalian catat rumusnya dan kalian pahami. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh kasus. Contoh kasus atau contoh soal supaya kita bisa merefleksikan rumus yang tadi, ya. Jika diketahui PNB real berarti PNB RT ya. Pada tahun 1998 adalah sebesar tunggu ya. Sebesar Rp 32.600 miliar. 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar. Maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah sebagai berikut. Ya, ingat rumus tadi. Pertumbuhan ekonomi sama dengan ini tahun ini ya 36.500 kan itu yang tahun yang mau dihitung. Jadi tahun yang dihitung di sini adalah tahun 1999 bukan tahun 98 ya Nak ya. Nah, jadi berapa jumlah tahun 1999? 36.305 miliar ini. Dikurang 32.600 miliar tahun 98. Dibagi juga sama tahun 98, 32.600. Dikali 100%. Itu hasilnya sama dengan 11,36%. Paham? Gampang ya, ini soal cara merefleksikan rumus tadi dari soal yang ini. Nah, jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di tahun 1999 itu dapatlah hasilnya 11,36%. Ya, nah di sini ada untuk soal latihan, ya. Soal latihan ini akan kamu kerjakan nanti penyelesaiannya di Google Classroom ya Nak ya. Di Google Classroom soalnya adalah
jika diketahui GNP suatu negara pada tahun 2004 sama dengan 200 triliun rupiah, dikurang 250 triliun rupiah. Besar pertumbuhan yang terjadi yaitu berapa? Nah, di sini kurang lengkap tadi ya. Ini maksudnya ya, saya ralat. Jika diketahui GNP suatu negara pada tahun 2004 sebesar 200 triliun, tahun 2004 ya. Kemudian, apa namanya? Duh, enggak nampak lagi mama, nak. Gambar mama enggak nampak. Oke, ya, itu PR-nya dikerjakan.